Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Tahira Krismasari, NIM 21 2019 403. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Palembang. Demi menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan dari dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum, SPD MPD, maka kali ini saya akan menampilkan video tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah suatu tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Ada dua faktor penyebab dalam tindakan korupsi. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua, faktor internal. Adapun contoh dari faktor eksternal meliputi berbagai aspek. Yang pertama, aspek ekonomi, yang kedua, aspek politik, yang ketiga, aspek hukum, dan yang terakhir, aspek organisasi. Contoh dari faktor internal adalah yang pertama, sifat tamak seseorang, yang kedua, moral yang kurang kuat, yang ketiga, gaya hidup konsumtif, dan yang keempat, dorongan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Seberapa penting peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi? Sejarah telah membuktikan bahwa dalam perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Peristiwa Sumpah Pemuda memberikan inspirasi tanpa batas terhadap gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Peran pemuda dalam proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah lingkungan kampus, wilayah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, dan lingkungan lokal atau internasional. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lain dipatuhi? Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus,
mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas. Dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Dari pembahasan yang telah disampaikan, saya berpendapat bahwa pendidikan anti korupsi seharusnya diterapkan sejak dini sebagai awal penanganan kasus korupsi. Pendidikan anti korupsi seharusnya diterapkan di bangku perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib atau pilihan, karena mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki kompetensi intelektual, ide-ide inovatif, dan pola pikir diplomatis, sehingga menjadikan mereka agen perubahan pembelajaran kehidupan nasional. Mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sesuatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas. Selamat datang generasi anti korupsi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.